mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja mengenai Pak. Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Tapi oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Ya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Zianipar Pak. Rismon Zianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak. Enggak bisa. Tidak Oh. ketentuan. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya. Siap. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Maaf, lah Pak. maaf. Maaf Pak. Maaf. Maaf, nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren. Di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ya cerita Kasmujo ini terpaksa kita ulangin kembali
karena ada pernyataan dari Jokowi kemarin bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbingnya lagi. Kita nggak ngerti dosen pembimbing apa lagi. Kan pembimbing itu cuma ada dua saja. Ada dosen pembimbing akademik, ya kan? Dan ada dosen pembimbing skripsi. Lalu kalau cuma dosen pembimbing saja, ya nggak paham kita. Apakah Pak Kasmujo itu dosen pembimbing spiritual barangkali? Karena jurusannya beda kalau misalnya pengen pendalaman. Karena Kasmujo itu adalah jurusan teknologi hasil hutan non kayu. Sementara Jokowi ambil jurusan katanya soal kayu, dia teknologi kayu ya. Itu pun teknologi kayunya nggak jelas juga. Jadi saudara sekalian, fenomena Kasmujo ini adalah fenomena yang tentu mengherankan semua bagi kita. Kok bisa ada kebohongan seperti ini yang dibiarkan begitu saja dan tidak menjadi sebuah petunjuk bahwa pasti ada masalah. There must be something wrong ya, with Jokowi atau mengenai masa studinya atau studinya di Fakultas Kehutanan Gadjah Mada. Tetapi ya tadi nggak ngerti kenapa kemudian ini tidak ditelusuri lebih lanjut. Oke, coba kita bacakan statement terbarunya ya. Kepada penyidik, Jokowi tegaskan bahwa Kasmujo dosen pembimbingnya, tapi tidak bimbing skripsi. Maksudnya apa ini? Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi sempat ditanya soal sosok dosen Universitas Gadjah Mada UGM Kasmujo saat diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo selama lebih dari 3 jam. Pada pemeriksaan ini, Jokowi dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik terkait. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap dirinya terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu. Pada kesempatan itu, Jokowi menjawab bahwa Kasmujo yang ramai diperbincangkan publik memang benar adalah dosen pembimbingnya. Namun Jokowi menyebut bahwa Kasmujo bukan pembimbing skripsinya. Oke. Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi juga mendapat pertanyaan terkait jabatan insinyur Kasmujo maupun siapa nama dosen pembimbing skripsi dirinya ketika duduk di bangku kuliah. Yang kedua, mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya, tetapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja, kata Jokowi dikutip dari Tribun Solo. Dipolisikan soal pengakuan dosen pembimbing. Sebelumnya, ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan mantan dosen Universitas Gadjah Mada UGM Kasmujo terkait dugaan penyebaran berita bohong. Laporan dilayangkan ke Mapolda Metro Jaya pada Selasa. Hari Selasa 15 Juli 2025, saya Rismon Sianipar bersama Tipu UGM melaporkan dugaan penyebaran berita bohong Jokowi dan Kasmujo tahun 2017 saat Dies Natalis UGM terkait dosen pembimbing skripsi dan akademik, ungkap Rismon Sianipar dalam video yang dibagikan. Pasti bukan Mapolda Metro Jaya. Pasti ke Polda DIY ya. Rismon menyebut Jokowi dan Kasmujo pernah terlibat dalam sebuah dialog saat Jokowi berkunjung ke UGM pada 2017 lalu. Kita sudah tonton ya videonya ya. Saat itu Jokowi beberapa kali menegaskan bahwa Kasmujo adalah pembimbingnya yang galak. Jokowi juga menyebut bahwa saat dibimbing Kasmujo dia harus bolak-balik memperbaiki skripsinya. Namun belum lama ini Kasmujo sendiri membantah bahwa dirinya adalah pembimbing skripsi Jokowi. Dia juga membantah sebagai pembimbing akademik Jokowi. Berkaca dari hal itu, Rismon menganggap bahwa Jokowi diduga telah melakukan kebohongan publik. Bahwa di tahun 2017 Pak Jokowi dan Pak Kasmujo di situ berdialog, ada bimbingan skripsi bolak-balik dan galak segala macam, dan publik menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya, tapi dibantah langsung tahun 2025 oleh Pak Kasmujo sendiri, terang Rismon, bahkan oleh Jokowi sendiri ya. Laporan ini sekaligus untuk menguji pihak kepolisian agar menerapkan prinsip persamaan hukum bagi semua warga negara. Asas persamaan di depan hukum, maka kami mendesak supaya Pak Polda DIY memproses ini dan memanggil orang-orang yang diduga melakukan kebohongan tersebut. Jadi tidak ada istilahnya mantan pengusaha, maksudnya penguasa, rakyat sipil itu sama di depan hukum katanya. Laporan ini, kata Rismon, juga untuk menguji kepatuhan hukum Jokowi yang telah melaporkannya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Kami dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, kita datang, kita patuh hukum. Nah, sekarang kita uji apakah Pak Jokowi patuh hukum enggak ketika dipanggil Polda DIY, ungkap Rismon. Insinyur Kasmujo MS sempat disangka sebagai dosen pembimbing skripsi Presiden Joko Widodo. Namun, melansir dari laman ugmac.id, dia mengklarifikasi jika dirinya adalah dosen pembimbing akademik Jokowi.
Namun terbaru dia kembali membantah bahwa dia adalah pembimbing akademik Jokowi lantaran saat itu dia masih berstatus asisten dosen. Kasmujo juga sempat berbagi pengalamannya membimbing Jokowi pada kurun waktu kuliah, yaitu tahun 80 dan 85. Dia menilai Jokowi adalah sosok disiplin dan teliti, sikap yang sama dimiliki mahasiswa seangkatannya kala itu. Kasmujo juga mengenang saat Jokowi harus pergi pulang dari Solo, Yogyakarta untuk membantu usaha mebel keluarganya. Saya ingat ia dulu sering ngelaju Solo, Jogja pas longgar hanya untuk membantu usaha mebel keluarganya. Saya beberapa kali juga kerap mau dimintai bantuan ketika ia mengalami kesulitan. Ya apalagi ya, sendiwarakah selama ini setelah sekian lama kita tak bertemu. Sosok Jokowi yang saya kenal dulu ya seperti itu, walau memang seperti yang dibilangnya di media-media bahwa saya dulu galak, cerita Kasmujo pada Oktober 2019. Luar biasa ya. Kasmujo mengaku saat Jokowi menjadi pejabat baik wali kota, gubernur maupun presiden, mereka pernah beberapa kali bertemu. Kebanyakan dari pertemuan-pertemuan tersebut biasanya saya diundang, seperti pernah ketika datang ke UGM yang meminta untuk ditemani saya, dan selain itu 2 kali saya ingat menghadiri pernikahan anaknya, ungkapnya. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, ternyata Kasmujo terlibat juga kebohongan, walaupun dia akhirnya mengaku bukan sebagai pembimbing skripsi. Jadi saudara sekalian, mengenai pembimbing tadi kan ada 3 terminologi: pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan pembimbing saja. Kalau pembimbing skripsi jelas cetol welo-welo, baik Jokowi maupun Kasmujo akhirnya meralat. Bahkan Jokowi menyebut nama lain sebagai pembimbing skripsinya, yaitu Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang sudah meninggal dunia, dan sebenarnya belum profesor pada waktu tahun 85, baru pengakuan gelar profesornya tahun 86. Itu satu. Lalu pembimbing akademik, Pak Kasmujo membantah kalau dia pembimbing akademik karena dia baru asisten dosen. Ketika ditanya Rismon Sianipar, hanya saja memang tidak begitu sestrong dosen pembimbing skripsi. Lalu Jokowi menyebutkan sebagai dosen pembimbing apa lagi? Kita tidak bisa menyebut dosen itu menjadi dosen pembimbing kita hanya karena hubungan dekat. Tidak ada istilahnya, wah itu pembimbing saya, nggak bisa. Karena kita menyebutkan hal yang resmi. Yang resmi itu cuma 2, pembimbing akademik, ya, tugasnya memberikan masukan, nasihat pada rencana studi kita terutama, dan pembimbing skripsi pada saat kita bikin skripsi. Jadi pembimbing apa lagi di luar skripsi dan akademik itu? Maka ya tanyakanlah pada rumput yang bergoyang, ya kan. Dan ini tanpa kita mau membahas lebih lanjut mengenai terminologi pembimbing akademik dan pembimbing saja, maka sudah jelas kebohongan itu pada kata-kata pembimbing skripsi. Galak sekali, bolak-balik dibentak. Tapi berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi. Padahal Kasmujo itu adalah dosen hasil hutan non kayu. Ya nggak nyambung kan. Sementara Jokowi katanya teknologi kayu, walaupun menurut Suryadi, Dr. Andes atau Dr. Suryadi ya, di Leiden tak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan tersebut. Jadi mungkin ya Pak Jokowi banyak lupa. Tapi masa sih dengan jurusannya sendiri lupa, dengan dosen pembimbingnya sendiri lupa? Saya berbeda ya 10 tahun lah sama Pak Jokowi. Nggak lupa tuh saya. Ya beda 9 tahun ya, kurang lebih, atau 9 tahun setengah. Saya nggak lupa tuh siapa pembimbing skripsi saya, siapa pembimbing akademik saya, ya. Jadi agak membingungkan juga kalau kemudian lupa. Termasuk juga saya mengambil jurusan apa juga nggak lupa saya. Mungkin beda ya, Pak Jokowi banyak pikiran, banyak pekerjaan, sehingga pembimbing skripsi pun dia lupa, walaupun dia bilang saya ingat betul ya. Dulu galak. Jadi walaupun ingat betul tapi lupa. Itu Sobat Era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini. Cinta itu jujur, tapi orang lain belum tentu artinya cinta. Belum tentu artinya cinta, apa maksudnya itu? Aduh, blunder lagi, bohong lagi, Pak Kasmujo diseret-seret lagi.
Mesake tenan ya, mesake tenan. Masa C cuma hanya suruh menunjukkan ijazah harus menjebloskan rakyatnya ke penjara dengan dalih menuduh pencemaran, menghina, melecehkan dan lain. Ini apa? Bang, tolong angkat tema harga kopi makin anjlok. Waduh, nggak ada. Saya kan bukan spesialisasi soal begitu ya. Dosen pembimbing ke jalan yang benar ya. Saya sebagai penonton bagian dari yang taat dengan pajak seperti Bang Roy Suryo yang mewakili rakyat, niatnya hanya untuk kebaikan, kejujuran petinggi-petinggi negara yang digaji dan dipercaya rakyat. Lagi ya. Nantinya buat pengakuan bahwa bukan pembimbing skripsi dan bukan pembimbing akademik tapi pembimbing belajar. Hehehe. Ini bukan tentang soal ijazah tapi ini soal kejujuran bangsa dan hak publik. Pertanyaannya adalah apakah di NKRI ini orang bohong dilindungi? Kemudian ijazah Jokowi asli tapi made in pasar pramuka. Jurusan teknologi kayu tidak ada. Oke. Ya begitu ya saudara sekalian. Nanti kita seputar lagi berita bohong ya. Kelihatannya as usual sudah mulai ngantuk saya. Luar biasa memang ya. Fisik tidak terasa 5 tahun sudah kita nge-YouTube seperti ini. Usia bertambah terus menerus. Ya doakan sajalah ya. Karena memang saya bukan orang yang suka olahraga sih sesungguhnya ya. Jadi kadang-kadang mulai mengantuk ya. Oke, coba kita bacakan lagi ya. Aku bilang ini kritik. Kasmujo galak sekali, datang dibentak bolak-balik akhirnya skripsi saya selesai. Prat. Hidup ini seperti pendakian panjang, yang terpenting bukan berapa lama kita hidup selama tidak melenceng dari jalan kebenaran. Kita semua rakyat Indonesia jadi gila semua padahal mencari kebenaran tentang ijazah Jokowi. Masih berani dia dan yakin berbohong di depan penyidik Polda. Lantas pernyataan galak sekali, bolak-balik dimarahi, akhirnya berkat bimbingan skripsi saya selesai. Tapi saya kira yakin penyidik juga tidak akan tanya lebih jauh sih ya. Ya paling segitu-gitunya doang ya. Begitu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kemudian kita istirahat ya. Silakan lihat yang lainnya banyak. Tetapi sebelumnya saya mau sampaikan terkait dengan polling-polling yang diadakan. Ini ada polling mengenai sejauh ini setelah UGM bersikuku Jokowi lulusan kampus biru, bagaimana sikap Anda tentang ijazah Jokowi? 27.000 yang voting, ijazah Jokowi asli 55%, ijazah Jokowi palsu 95%. Kemudian ada lagi, menurut Anda ijazah manakah yang disita Polda Metro dari Jokowi? 25.000 yang voting, ijazah seperti yang diupload Dian Sandi dan ditampilkan polisi 74%, ijazah yang sama sekali baru 26%. Jadi masih ada banyak ya yang percayakan ada ijazah yang baru dan berarti bohong semua selama ini. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? 86.000 yang voting ingin 90%, tidak ingin 3%, tidak peduli 6% dan titik-titik 1%. Titik-titik ini sudah terlanjur ya, tapi tidak signifikan. Jadi 90% bagian terbesar ingin melihatnya. Begitu saudara sekalian ya. Sekedar refleksi, coba kita dengarkan berita bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, ciao.